Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Selamat datang di pembelajaran daring SMA Istiqomah Muhammadiyah Samarinda. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang teks eksplanasi. Pada materi kali ini kita akan membahas 5 item. Yang bagian pertama ada pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi. Kemudian yang kedua ada identifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Yang ketiga, konstruksi informasi teks eksplanasi. Yang keempat, analisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Yang kelima adalah produksi teks eksplanasi. Bagian A, pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi. Di sini kita akan membahas apa itu teks eksplanasi dan juga ciri-ciri teks eksplanasi. Teks eksplanasi. Yang dimaksud dengan teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan proses suatu fenomena alam dan fenomena sosial. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Ciri-ciri teks eksplanasi. 1. Struktur terdiri atas pernyataan umum, proses atau deretan penjelas, dan penutup. Yang kedua, memuat informasi sesungguhnya atau fakta. Yang ketiga, memuat informasi yang bersifat keilmuan. Yang keempat, menjelaskan suatu kondisi atau fenomena. Yang B, identifikasi informasi dalam teks eksplanasi. Ada fakta dan juga gagasan pokok. Apa itu yang dimaksud dengan fakta? Fakta adalah peristiwa atau kejadian yang sungguh-sungguh atau benar-benar terjadi. Fakta itu terdapat dalam paragraf-paragraf dalam sebuah teks eksplanasi. Paragraf eksplanasi dikembangkan berdasarkan gagasan utama atau ide pokok. Gagasan utama adalah gagasan yang dijadikan dasar dalam mengembangkan kalimat. Gagasan utama terdapat pada kalimat utama, biasanya terletak di awal kalimat, tapi tidak menutup kemungkinan bisa juga terletak di akhir kalimat. Yang C, konstruksi informasi teks eksplanasi. Di sini akan dibahas tentang bagian-bagian teks eksplanasi dan juga menyusun ulang teks eksplanasi. Teks eksplanasi biasanya diawali dengan pendahuluan yang berisi pernyataan umum. Kemudian, pernyataan umum tersebut dijelaskan oleh beberapa deretan kalimat-kalimat penjelas. Beberapa kalimat penjelas tersebut kadang-kadang dapat disimpulkan di dalam bagian penutup. Abstraksi merupakan penyajian singkat mengenai isi teks secara jelas dan akurat. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan pada saat mengabstraksi teks eksplanasi antara lain: A. Membaca teks dengan cermat dan teliti. B. Mencatat gagasan-gagasan penting yang tersirat dalam teks. C. Menyusun dan mengembangkan intisari teks berdasarkan gagasan-gagasan penting dengan bahasa Anda sendiri. Kemudian yang D, analisis struktur dan kebahasaan. Yang dibahas nanti adalah tentang struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi ada 3, yaitu bagian pernyataan umum, penjelasan proses, dan bagian penutup. Kemudian dari segi kebahasaan, biasanya terdapat kata-kata yang mengandung istilah keilmuan. Kemudian ada keterangan waktu dan konjungsi antar kalimat.
Kemudian yang E adalah produksi teks eksplanasi. Ada pola pengembangan dalam teks eksplanasi, langkah-langkah penulisan teks eksplanasi, kemudian yang terakhir adalah penyuntingan teks eksplanasi. Pola pengembangan teks eksplanasi. Biasanya ada bagian pola pengembangan sebab akibat atau timbal balik, kemudian pola pengembangan proses. Jadi menjelaskan proses dari awal sampai akhir. Ada bagian A, menentukan topik atau tema. B, menentukan tujuan penulisan. Yang C, mengumpulkan data dari berbagai sumber. Yang D, menyusun kerangka. E, mengembangkan kerangka menjadi karangan eksplanasi. Nah, kemudian yang terakhir, langkah-langkah dalam menyunting teks eksplanasi. Ada beberapa bagian. Yang pertama, membaca kalimat demi kalimat secara teliti digunakan untuk menemukan kesalahan yang terjadi pada penulisan teks eksplanasi. Jadi ini kita bacanya harus pelan-pelan, harus dengan teliti, supaya kalau ada kata-kata yang salah itu nanti bisa dibetulkan. Kemudian yang B, membenarkan kesalahan yang terjadi pada penulisan teks. Itu kalau misalnya ditemui kesalahan, tapi kalau tidak ditemui kesalahan tidak perlu ya. Kemudian yang C, memeriksa keterpaduan paragraf untuk menemukan kesalahan. Yang D, memperbaiki keruntutan paragraf yang tidak tepat dapat dilakukan dengan cara membuang kalimat yang tidak padu, menempatkan paragraf pada urutan tepat, atau menambah paragraf runtut. Oke, materi pada hari ini sudah selesai. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.